Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam forum diskusi Sekolah Sabat, di mana acara ini ditayangkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7, Rumah Sakit Advent Bandung. Saya Marice Tampu Bolon akan memandu acara ini, tentunya dengan dua narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Pendeta David Panjaitan dan Pendeta Muda Maropapa Sitorus. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Dan kita pun berharap saat ini seluruh pemirsa yang bersama-sama dengan kami dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai acara ini, kita akan awali dengan doa. Kita undang Pendeta Sitorus untuk melayangkan doa. Bapa di surga, pada jam ini kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Kau akan memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan pengertian, kami mengerti firman yang kami pelajari, dan terlebih kami akan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu juga. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita telah memasuki pelajaran ke-8 dengan judul Perjanjian di Sinai. Dan ayat hafalan kita dalam satu pekan ini terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 4-6 yang isinya, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Di dalam pelajaran kita, di pelajaran ke-8 ini, bagaimana bangsa Israel pada saat itu mendapatkan satu perjanjian di Gunung Sinai. Nah, perjanjian apakah yang diberikan sampai saat ini yang kita bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari bangsa Mesir. Silakan Pak Pendeta Panjaitan. Baik, pemirsa, Marice dan Pendeta Maropapa, kembali ya. Ini hanya alat bantu saja supaya kita lebih mudah mengerti sekolah Sabat yang kita sedang pelajari. Saya tidak akan bicarakan detail apa yang ada dari sekolah Sabat. Saudara boleh baca di sekolah Sabat masing-masing, tapi paling tidak bahasa kerennya blueprintnya lah. Bahasa kerennya blueprintnya. Ringkasan ya Pak? Ya, bisa juga ringkasan dari pelajaran Sabat kita. Oke. Ini ayat inti kan, dari Keluaran 19 ayat 4, 5, dan 6. Dari 3 ayat ini saya berfokus ke ayat 5. Ini ada hubungannya dengan bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan, tapi karena iman kita. Lihat, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebagai bangsa ini bahasa Inggrisnya bukan nation tapi people. Bahasa aslinya adalah am. Ya, bedakan bangsa ini dengan bangsa kafir. Ya, ini saya nggak tahu kenapa bahasanya seperti ini. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi ini. Jadi, saya katakan ayat ini, ayat 5 dari ayat hafalan itu mengingatkan kita bahwa keselamatan itu didapatkan kalau hubungan sudah baik. Lalu keselamatan itu harus dipertahankan, seperti Rasul Paulus katakan kan, bahwa kita berlomba, perjuangkan keselamatanmu, kan itu. Jadi kata mendengar di sini adalah seperti yang pernah saya katakan, Ulangan 11 ayat 27 dan 28. Berkat itu adalah mendengar, kutuk itu adalah tidak mendengar. Mendengar itu ada hubungannya dengan koneksi hubungan. Ya. Saya sering bercanda dalam dunia komunikasi itu bukan hanya jarak, tapi masalah perasaan. Contohnya, kalau kita lagi nggak enak dengan pasangan kita, walaupun duduk di sebelah, ngomong pun keras, kita buang muka itu. Nggak dengar soalnya. Nggak, kau dengar apa yang aku bilang? Enggak. Jadi ini, keselamatan itu datang, bisa dirasakan setelah ada koneksi hubungan. Lalu itu harus dipertahankan. Oke, ini kembali saya melanjutkan PowerPoint yang beberapa sahabat yang lalu. Setelah mereka menyeberang
Laut Merah atau menjelang mereka menyerang Laut Merah, ada beberapa peristiwa yang terjadi, bukan? 10 tulah pasca, lalu anak sulung mati, tulah ke-10, lalu itu juga sama dengan pengudusan anak sulung. Lalu setelah peristiwa terjadi, Fir'aun mengizinkan mereka pergi, tapi tiba-tiba Fir'aun berubah pikirannya. Lalu Fir'aun mengeluarkan satu perintah untuk mengejar orang Israel itu, karena Fir'aun tidak senang dengan dengan keputusannya dan juga peristiwa yang terjadi. Lalu setelah mereka berada di perjalanan, dikatakan bahwa mereka itu berjalan dengan dengan iman, yaitu Ibrani 11 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Nah, apa yang Musa katakan pada waktu mereka akan melewati Laut Merah. Nah, PowerPoint-nya cocoknya ini di sebelum menyeberang Laut Merah itu ya. Janganlah takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang Nah, setelah mereka melewati Laut Merah itu, lalu mereka merasa gembira. Jadi rasa gembira ini nyanyian Maryam saya gambarkan adalah seperti ini. Perlukah kita merasakan, mengalami pada waktu kita mau ujian, kita tahu bahwa nggak akan lolos ya. Tiba-tiba lolos ujiannya. Apa yang kita buat? Apa reaksi kita? Apa ekspresi kita? Ya, walaupun tidak seperti itu yang terjadi tapi paling tidak spirit itu akan terjadi seperti itu. Lalu kita sama-sama tahu sejak tulah pertama sampai mereka merayakan kemenangan itu adalah sebuah mujizat. Lalu mereka tiba di satu peristiwa antara ujian dan cobaan, itu makanan dan minuman ya. Mana air yang keluar dari batu. Itu adalah kenapa itu terjadi? Karena mereka lupa. Nah, ini dia. Disinilah yang terjadi, yang kita pelajari di Sinai itu. Di Sinai ini. Kalau kita mundur ke belakang lagi, ya dari sebelum tulah, bahkan sebelum Tuhan memanggil Musa, apa yang terjadi? Kan putus hubungan mereka. Iya. Ya kan? Putus hubungan antara Allah Israel dengan orang Israel. Jadi mereka yang tidak layak dipanggil oleh Tuhan, oleh Allah Israel, lalu mereka dilayakkan. Lalu mereka melihat kan, Tuhan di ayat tadi, lihat apa yang sudah kulakukan kepadamu. Bukankah itu satu sukacita? Nah, disinilah Tuhan memberikan dekalog, ya, pemberian. Tuhan berikan. Nah, lihat gambar ini yang ada di saya punya PowerPoint ini. Memang ayat itu mengatakan 2 loh batu. Memang ada 2 dia, ada 2. Ada 2 seperti ini, mungkin biar sama. Beginilah, ada 2 seperti ini. Ya, di sini 1 sampai 4, 5 sampai 6. 1 sampai 4, 5 sampai 6. Kenapa ada 2? Kalau kita lihat orang yang berjanji, itu kan ada 2. Tanda tangani, ini untukmu, ini untukku. Perjanjian kan? Jadi bisa sama-sama lihat. Kalau lebih spesifik lagi dalam hubungan, sebelum orang melangsungkan pernikahan, mengikat hubungan mereka itu dengan cincin. Pernikahan. Nah, ini paling nggak seperti itu. Jadi ayat tadi mengekspresikan sebegitu ini. Oke, kalau kamu menjaga perjanjian kita ini, kita akan tetap berhubungan baik dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik dari hubungan baik ini. Tapi kalau tidak, ya kamu tidak akan mendapatkan sesuatu dari hubungan baik. Sehingga dikatakan di Sinai itu adalah perjanjian, itu juga adalah pagar dan rambu-rambu. Pagar menjaga, rambu-rambu memperingatkan. Lalu di dalam cerita juga, dalam sekolah sahabat kita juga, Tuhan mencari mereka. Inisiatif itu selalu datang dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Dan 10 hukum ini itu adalah ekspresi kasih. Sebenarnya saya lama. Gimana ceritanya ya? 1 sampai 4,
5-6 itu 1-4 kasih kepada Allah, lalu 5-6 kasih kepada sesama. Saya lama mengerti dan merasakannya. Akhirnya dengan berjalannya waktu saya mengertinya begini. Contoh, saya menyatakan hubungan dengan Marice. Perintah firman Tuhan pertama sampai yang keempat itu adalah menjaga hubungan baik kita. Jangan ada pasangan lain di antara kita, jangan ada foto lain, panggilan sayang kita jangan dipakai ke yang lain. Apapun ceritanya kita tetap malam minggu itu adalah bagian kita, itu punya kita. Nah, masuk kepada hukum kelima, hormati orang tuamu. Jadi Marice sebagai perempuan, sebagai wanita perempuan, katakan kepada laki-laki, kalau abang serius, ngomong dong sama bapak mama. Kan gitu kan. Nah, itu berarti kan bukan kita berdua, sudah pihak yang lain. Nah, kalau hubungan dengan bapak mama itu kalau sampai kita katakan ada apa? Menjaga kehidupan, menjaga pernikahan, kan gitu kan. Lalu menjaga harga diri dan apa lain sebagainya. Oh, itu maksudnya ya. Nah, pada waktu hubungan kita tidak baik, otomatis saya nggak berani ketemu orang tuanya dong. Otomatis saya tidak berani ketemu dengan keluarga yang lain dong. Otomatis dengan sikap saya itu saya nggak menghargai saya punya apa harga diri itu. Jadi saya mengerti, oh itu rupanya itu. Jadi perjanjian di sini itu adalah boleh dikatakan, saya dulu pernah dengar waktu dosen saya katakan waktu kuliah, itu adalah pernikahan terbesar di jagat raya ini. Karena apa? Pengantin pria dengan pengantin wanita mengikat apa? Mengikat janji. Nah, inilah yang menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan pencipta kita itu harus apa? Tetap dijaga. Itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin boleh tambahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Saya tertarik dengan yang tadi hukum Allah itu seperti pagar dan juga rambu-rambu ya. Nah, apakah itu juga yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel waktu di Sinai kan ya Pak Pendeta? Bahwa ini batasannya, batasan suci ke sana, batasan yang umum bisa di sini. Nah, itu apakah melalui kasih juga ada batasannya seperti itu gitu, atau bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan itu juga ada batasannya sehubungan dengan yang peraturan yang Tuhan sudah berikan seperti itu? Ya, siapa boleh Pendeta David boleh lah. Tentu kasih itu kan ada batasan, ada pagar-pagarnya kan. Kalau saya mengasihi seseorang, artinya kan saya sudah terbatas untuk melakukan yang sama dengan orang lain. Kan? Jadi pada waktu saya melakukan hal yang sama dengan pasangan saya kepada orang lain, berarti saya sudah melewati batas. Kan, kan gitu kan, melewati batas. Nah, batas ini juga yang mengingatkan kita, sudah lewat. Kan gitu, sudah lewat. Jadi batasan itu bukan berarti mengekang tindakan kita, bukan. Bukan. Ya. Karena banyak orang berpikir batasan itu menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Ya memang sudah nggak bisa lagi, gitu. Sudah nggak bisa lagi. Oke, iya. Gimana Pendeta sih terus? Kalau kita lihat ya, lagi, 10 hukum itu kan pemberian dari Allah kepada manusia. Jadi Allah yang berinisiatif untuk memiliki hubungan yang dekat, ya, diikat. Inilah yang Tuhan maksudkan supaya tidak ada lagi yang lain selain dirinya yang disembah. Kasihnya hanya tertuju kepadanya. Kasih manusia tidak boleh dibagi ke yang lain. Jadi kita pahami bahwa hukum itu suatu hal yang baik bagi manusia, ya, sebagai tanda Allah mengasihinya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan buat supaya tidak membahayakan diri manusia. Jadi kasih itu harus terwujud dari penurutan akan hukum itu. Ya, tanpa ada kasih untuk melakukan hukum, maka sepertinya itu akan menjadi beban. Gitu. Kalau misalnya orang dia tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, ya mungkin ada diminta pacarnya melakukan sesuatu, maka akan menjadi beban baginya. Makanya kasih itu harus dasar kita untuk menuruti perintah Allah. Nah,
kasih juga menjadi dasar kita untuk tidak melanggar perintah Allah. Gitu. Karena kita tahu bahwa Allah itu tidak menginginkan ini untuk dilakukan. Jadi batas-batasan itulah menjadi apa? Pengingat, ya, pengingat dan mengunci supaya kita tidak melanggar apa yang sudah kita ya janjikan dengan Allah kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau kita lihat lagi ya pelajaran kita ini kan perjanjian di Sinai. Tentu ini lebih berfokus kepada yang Tuhan berikan perjanjian antara manusia dengan Tuhan kita. Untuk di zaman sekarang ini Pak Pendeta, bagaimana cara kita dengan kasih yang Tuhan telah berikan untuk tetap menjaga, kan kalau kita lihat pelajaran, flashback sedikit, pelajaran ini diberikan pada saat bangsa Israel itu di perjanjian lama, tetapi ini berlaku juga langsung ke perjanjian baru di mana Tuhan Yesus telah datang dan disalibkan. Apakah perjanjian ini masih tetap berlaku juga untuk saat ini seperti itu? Pendeta David. Prinsip tetap, tetapi ekspresi bisa berbeda. Contoh ya, zaman kita SMA lah, kita kan tidak terlalu jauh berbeda, satu alma mater kan. Dulu kan ekspresi kita suka sama cewek, contohnya kami cowok itu kasih silver queen kan gitu zaman. Sekarang kan udah enggak. Sekarang udah lain bentuknya, tapi tetap kasih cinta itu harus diekspresikan, kan gitu. Dulu waktu zaman zaman kita jalan-jalannya beli bakso. Sekarang kan sudah enggak. Sekarang ada sebut-sebut nama lah. Ada Giggle Box, ada mie gacoan. Artinya apa? Ekspresi cinta kasih itu harus tetap diekspresikan, tetapi dalam bentuk yang berbeda, bisa bahasa yang berbeda. Dulu orang pacaran panggilnya kakak, adik. Sekarang udah melangkah itu. Yang, beb, zaman dulu ih gitu kan. Artinya kembali pertanyaan yang Marica sampaikan adalah apakah perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada hubungannya? Tetap masih ada. Contoh lagi banyak contoh, bisa ini beberapa contoh. Dulu di gereja kita kalau menggunakan cincin pernikahan itu sesuatu yang aneh gitu kan. Sekarang sepertinya udah biasa aja gitu. Biasa yang menggunakan, biasa juga yang melihat. Udah biasalah. Kembali kasih itu harus diekspresikan, tapi dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Tetapi jangan lupa tetap ada batasan-batasan yang harus diikuti dan kita tidak boleh melewati batasan-batasan itu. Oke, baik. Kalau saya pengen ke Pendeta Storus nih, Pak Pendeta. Kan 10 perintah Allah itu sebenarnya adalah ucapan bahagia yang sebenarnya bertujuan baik untuk kita umat manusia khususnya ya. Nah, dalam arti apa dan bagaimana perintah Allah itu dapat menyanggupkan orang percaya untuk menaati perintah Allah? Bagaimana? Apa yang harus dilakukan ya? Pertanyaannya dalam arti apa dan bagaimana perintah Allah ini dapat menyanggupkan kita sebagai orang percaya untuk menantikan kasih-Nya ini? Yang pertama kita pahami bahwa 10 hukum itu artinya lah positif, ya baik gitu. Jangan dipahami itu adalah sebuah larangan-larangan yang buat kita sepertinya terkekang. Apa yang mau kita lakukan nggak boleh. Jadi itu dulu yang harus dirubah dalam pikiran kita bahwa ini positif, baik bagi saya sebagai pelindung bagi saya. Nah, kemudian bagaimana kita untuk melakukannya? Ya kita sadar bahwa inilah cara Tuhan untuk melindungi kita semua yang hidup di dunia ini. Tanpa adanya hukum, tanpa ada aturannya, maka semua orang akan bertindak bebas. Ya, dan semua orang akan berlaku semaunya sendiri. Nah, makanya ada perlu dibuat hukum atau aturan. Nah, karena aturan itulah yang membuat semuanya teratur. Dengan demikian, maka hidup kita akan ya jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Pendeta Panjaitan. Kembali kita tidak bisa mungkin kita rubah lah ya kalimatnya ya. Jangan menurut 10 hukum. Karena kalau menurut 10 hukum nggak ada yang bisa menurut 10 hukum, susah gitu. Tetapi dengan adanya kasih di hati kita, dengan terhubungnya kembali dengan
Allah kita, maka hubungan yang sudah terjalin itu, kasih yang sudah bertumbuh itu tercermin dari tindakan kita yang sesuai dengan 10 hukum. Ya, betul. Kan gitu kan? Ya, ya. Contoh, Marice contohnya. Tiba-tiba datang cowok, hanya kamu cewek di hatiku. Gimana perasaan Marice? Apa ini? Kan gitu. Atau tiba-tiba Marice datang sama satu cowok kan, kenal enggak? Baru kali itu ketemu. Bang, jemput aku nanti ya pulang kerja. Emang driver ojek online? Kan berat gitu, siapa sih? Kok nyuruh gua? Kamu kan sering orang muda gitu. Emang lu siapa nyuruh gua gitu? Emang lu siapa? Tapi sebaliknya, pada waktu dia pergi ninggalkan teman-temannya lagi futsal kata apa lagi. Mau kemana lu? Mau jemput cewek gua. Cie, gitu banget sih sama ceweknya. Kita nggak berat gitu loh, malah seneng diajak-ajak gitu, seneng. Kenapa? Memang dasarnya sudah ada kasih itu, hubungan itu sudah terjaga dengan baik, kira-kira itu. Baik, terima kasih. Tidak terasa saudaraku, karena kita terbatas oleh waktu, kita akan langsung pada konklusi pelajaran Suka Sahabat. Kita undang Pendeta Sitorus untuk menyampaikan konklusi pelajaran kita. Baik, sebagai konklusi dari pelajaran ini, apa yang telah kita bicarakan ini adalah sebuah hal di mana Allah ingin memiliki hubungan yang dekat dengan kita, yang menjadi satu-satunya kasih yang Dia bisa berikan. Jadi kita baik untuk mengingat perjanjian itu adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk kebaikan manusia. Dan melalui perjanjian itu kita bisa melihat kasih Allah yang sesungguhnya. Nah, kita manusia susah, atau dalam benak diri kita yang berdosa ini, kecenderungan kita adalah selalu melanggar. Dengan adanya perjanjian ini, maka kasih Allah itu semakin besar dinyatakannya bagi kita manusia yang berdosa. Oke, baik. Terima kasih. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat kita. Biarlah melalui pelajaran ini iman kita lebih dikuatkan. Kami mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.